takut dan ikuti Dia saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia itu sebenarnya seringkali mendikte rasa takut kita. Dunia Bapak Ibu itu sering sekali mendikte rasa takut kita. Kita diajar untuk takut akan opini publik, takut kehilangan kenyamanan, takut akan penolakan, bahkan takut akan masa depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus Kristus memanggil kita untuk boleh kita menata ulang rasa takut kita. Jadi memang dalam teks ini Bapak Ibu Saudara dengan terang benderang bagaimana Yesus tidak menjanjikan kemudahan atau jalan tol bagi pengikutnya. Ia memberikan sebuah realitas yang tajam bahkan juga nyata. Bagaimana dia katakan seorang murid itu tidak lebih tinggi daripada guru. Jadi jika dunia membenci guru, maka dunia akan membenci murid-muridnya. Namun di tengah realitas penderitaan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang membebaskan, yaitu jangan takut. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang 28, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan ayat ini di dalam ayat 28, saya mau menggambarkannya dengan kisah tentang seorang pelukis yang ingin melukiskan tentang ketenangan. Jadi pelukis ini dia tidak melukis pemandangan yang indah. Bahkan sang pelukis ini dia tidak melukiskan pemandangan atau cuaca yang cerah. Tetapi yang dia lukis Bapak Ibu sebaliknya. Dia melukis sebuah sarang burung di tengah badai besar yang mengamuk. Dan di dalam sarang itu dilukisnya seekor induk burung yang duduk dengan tenang, menutupi anak-anaknya dengan sayapnya, meskipun pohon tempat sarang itu berada bergoyang hebat. Dan ini bisa kita bayangkan, ada pelukis, dia melukis tentang ketenangan, dia tidak melukis cuaca yang cerah, dia tidak melukis tentang pemandangan yang indah, pohon yang besar, tidak. Tapi yang dia lukis adalah dia melukis sarang burung, di mana di dalamnya ada burung yang sedang menaungi anak-anaknya di tengah badai yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu, inilah gambaran jangan takut menurut Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Jadi di sini mau diingatkan kepada kita bahwa ketenangan kita itu bukanlah karena badai kehidupan, pergumulan, permasalahan itu kita hadapi sudah selesai, sudah berhenti. Tetapi Bapak Ibu, maksud Yesus dengan berkata jangan takut di sini, karena kita tahu kita berada di bawah naungan sayap Allah yang berdaulat. Karena Allah kita adalah Allah yang menghitung setiap helai rambut yang ada di kepala kita. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun peristiwa bahkan penderitaan terjadi di luar kendali tangan. Jadi artinya Bapak Ibu, di sini kita perlu tahu bahwa kita tidak perlu menggunakan kekuatan ataupun kehebatan kita sendiri
Kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita di sini karena kita punya Bapa, punya Allah yang sudah menggenggam, menuntun, bahkan mendekat kita. Itulah yang mau digambarkan lewat ayat 28 ini, Bapak Ibu. Artinya, kita janganlah takut terhadap dunia ini, janganlah takut terhadap hal-hal yang ada di dalamnya, sebab kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menaungi kehidupan kita di dalam kita menghadapi berbagai ketakutan kita di dalam dunia. Jadi tidak ada lagi alasan kita, Bapak Ibu, untuk takut dalam menjalani hidup ini. Jangan kita takut terhadap dunia, tetapi Bapak Ibu, marilah kita takut terhadap Tuhan, takut terhadap Dia. Takut di sini bukan berarti kita memiliki pemahaman kengerian, tapi takut terhadap Dia artinya bagaimana kita menunjukkan rasa kagum, rasa hormat. Kagum kenapa? Hormat kenapa, Bapak Ibu Saudara? Hormat dan kagum karena Dialah Allah yang menaungi kita. Hormat dan kagum karena Dia tahu berapa jumlah rambut kita. Tahu karena Bapak Ibu Saudara, kagum karena Dia memandang kita berharga daripada banyaknya burung-burung pipit, sesuai yang ada dalam teks firman Tuhan. Artinya di sini kita mau diarahkan, Bapak Ibu, diberikan sebuah penguatan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi sakit penyakit kita, jangan membuat itu semua membuat kita menjadi takut. Sebab kita punya Allah yang menaungi kita di atas penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi masing-masing kita. Itulah dia, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur karena kita punya Allah yang menaungi kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengakui Dia di depan manusia, Dia pun akan mengakuinya di depan Bapa. Artinya di sini, Bapak Ibu, kehidupan seorang murid, seorang pengikut Kristus itu bukan tentang mencari perkenan manusia, tetapi yang Yesus mau adalah menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Dia. Jadi di sini, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, sini firman Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Di sini, Bapak Ibu, ayat 34 mau menjelaskan kepada kita bahwasanya Yesus datang ke dalam bumi itu membawa pedang. Biasanya kan kalau pedang ini ataupun pisau itu digunakan untuk memisahkan sesuatu, untuk membelah sesuatu, baik benda padat ataupun benda-benda lain. Jadi begitu juga Yesus katakan, Dia datang ke dalam dunia, Dia membawa pedang untuk memisahkan. Jadi di sini Yesus mau seolah-olah memberikan pemahaman kepada para murid dan juga kepada kita, Bapak Ibu, bahwasanya kasih kita kepada Kristus haruslah melampaui kasih kita kepada siapapun dan apapun di dalam dunia ini. Bahkan kepada keluarga kita sendiri, Bapak Ibu. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengasihi, tetapi ini adalah tentang prioritas Kristus. Di dalam ayat 34 sampai ayat 38 di sini mau menjelaskan tentang sebuah prioritas. Artinya bagaimana Yesus di sini Dia menuntut tempat pertama. Dia menuntut supaya kita memiliki pemahaman bahwasanya akulah pusat kehidupan saudara-saudara. Akulah pusat kehidupan orang percaya. Artinya di sini Yesus
Yesus mau kita mengarahkan hidup kita di atas rasa takut kita, di atas pergumulan kita, di atas hal-hal yang kita hadapi dalam dunia itu, ada Yesus. Bahkan juga di atas keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu, ada Yesus. Itu yang Yesus tekankan di sini, Bapak Ibu. Artinya Yesus mau kita menjadikan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Kalau bahasa yang biasa kita dengar, inilah yang dikatakan dengan Kristosentris. Bagaimana Yesuslah yang menjadi pusat pandangan kehidupan kita. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya di sini kita haruslah memberikan tempat di dalam hati dan hidup kita Yesus yang paling utama. Melakukan kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita untuk Yesus. Makanya dikatakan, siapa yang mengakui Dia di depan manusia, Ia pun akan mengakuinya di depan Bapa. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau kita menunjukkan sikap kehidupan kita dalam dunia ini, sikap sebagai seorang pengikut Kristus, sikap sebagai seorang murid Yesus. Artinya yang tetap mengedepankan kasih, yang tetap mengedepankan orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, tidak menaruh Yesus di tempat yang pertama di dalam hidup kita, maka kita sebenarnya tidak menaruh Dia di mana. Kita akan abal. Jadi sebenarnya dalam khotbah ini tujuannya kepada Yesus. Yesuslah yang menjadi Kristosentris. Yesuslah yang menjadi pusat pegangan kehidupan orang percaya. Dan puncak dari panggilan para murid, Bapak Ibu, itu terlihat dalam ayat yang ke-39, di mana dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh. Jadi puncak dari panggilan para murid, puncak dari panggilan orang percaya, Bapak Ibu, itulah yang dikatakan dengan penyangkalan diri. Kalau dunia, tempat kita hidup ini, Bapak Ibu, selalu mengajarkan untuk mencari demi diri sendiri. Tapi pada hari ini Yesus mengajarkan kita untuk melupakan diri sendiri. Karena ketika kita memikul salib kita, Bapak Ibu, artinya kita menerima kesulitan dan tantangan itu dalam hidup kita sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Dia. Artinya di sini kita sedang menegaskan bahwa hidup kita itu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Jadi lewat teks bacaan ini, Bapak Ibu, kita mau diarahkan dalam hidup kita supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak takut kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Makanya Bapak Ibu, banyak orang terkadang itu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sulit percaya kepada Tuhan, misalkan dia dalam keadaan sakit atau dalam finansial yang terganggu, atau bahkan kadang dalam masa depannya. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena dia percaya hanya pada kekuatannya diri, hanya pada kekuatan dirinya sendiri. Sehingga terkadang dalam menghadapi hal-hal ini, Bapak Ibu, sering sekali manusia itu memiliki cemas yang berlebihan. Jadi saya mau katakan, ketika kita diperhadapkan dengan rasa takut akan masa depan, rasa takut akan finansial, rasa takut akan dalam hal kesehatan yang berlebihan yang membuat kita cemas, disitulah Bapak Ibu,
kita sedang menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Jika kita memiliki rasa cemani lainnya, aku sudah minum obat, aku sudah berobat, sudah berdakwa dan lain sebagainya, tapi masih memiliki rasa kecemasan. Atau dalam hal finansial, aku sudah bekerja, sudah berusaha, tapi lalat mentok begini-begini saja. Atau gimana nanti masa depanku? Di saat kita memiliki rasa takut atau rasa cemas yang berlebihan, Bapak Ibu, di situ artinya kita sedang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita sedang tidak menempatkan Yesus sebagai nomor satu. Kita sedang tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Kristosentris yang menjadi pusat kehidupan kita. Karena kita seolah-olah di situ sedang tidak percaya ada Tuhan, ada Yesus yang menaungi kita, ada Yesus yang menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dalam khotbah ini mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu, janganlah kita memiliki rasa takut berlebihan. Takut boleh, tapi jangan berlebihan, jangan cemas yang berlebihan. Sebab kita punya Allah yang hidup, Allah yang menolong, Allah yang menunggu kita. Jadi percayalah pada kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid, jika reputasi di mata orang lain itu lebih penting daripada kejujuran di hadapan Tuhan, maka dari situ reputasi yang kita bangun, yang kita perhatikan itu telah menjadi tuan bagi kita. Lalu selanjutnya, jika rasa nyaman itu lebih penting daripada pelayanan, maka kenyamanan itu telah menjadi tuan kita. Artinya dalam khotbah ini juga mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu, mana yang menjadi prioritas kita dalam menjalani kehidupan. Apakah prioritas kita hidup di dalam dunia ini hanya mengejar kenyamanan? Apakah prioritas kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, hanya mengejar reputasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Disinilah Yesus kembali lagi mau mengingatkan kita lewat firman ini, Bapak Ibu. Beranikah kita untuk boleh hidup jujur, baik dalam bekerja, berusaha, berkata-kata, untuk menyenangkan Tuhan yang kita sembah? Beranikah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk rela melayani Tuhan daripada rasa kenyamanan? Itulah dia, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh kita renungkan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, langkah kecil apa yang mau kita ambil dalam hidup ini untuk boleh melakukan di ayat 28. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Ini maksudnya bagaimana memikul salib ini, kan? Apakah secara literal seperti Yesus pikul salib kita meniru itu? Tidak, Bapak. Tetapi di sini yang artinya memikul salib kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau tetap jujur di tempat kerja, tempat usaha kita, meskipun rekan-rekan kita berbuat curang? Kalau kita tetap jujur, itulah kita memikul salib kita. Apakah kita mau mengasihi orang yang menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita, tapi kita tetap mau mengasihi dia? Di situ juga bagian kita sudah memikul salib. Atau beranikah kita menegur seseorang yang salah, tapi empat mata? Di situ kita juga sedang memikul salib. Jadi langkah kecil yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah salib yang kita pikul dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan takut. Jangan takut bukan berarti karena dunia yang kita hadapi ini tidak berbahaya, tetapi karena Allah yang memanggil kita itu jauh lebih besar daripada dunia ini.
Jadi Tuhan itu memanggil kita Bapak Ibu untuk menjadi orang yang setia. Artinya di sini jangan kita membiarkan rasa takut kepada dunia ini melumpuhkan kesaksian kita. Jangan biarkan keinginan untuk mempertahankan kenyamanan itu menghalangi jalan salib kita. Artinya kita dituntut untuk memandang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan percaya pada pemeliharaan Yesus dan mengikuti Yesus saja. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, hidup kita bukan tentang apa yang sudah kita capai bagi diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya hidup kita adalah bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka kembali lagi kepada tema kita Bapak Ibu, takut dan ikuti Dia saja. Di sini boleh kita pahami bahwa kita hanya boleh takut, kita hanya boleh mengikut kepada Yesus Kristus saja. Kita tidak boleh takut kepada dunia ini. Kita tidak boleh takut kepada pergumulan kita. Kita tidak boleh takut terhadap hal-hal yang menakutkan yang ada dalam dunia ini. Sebab satu hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, tapi takutlah yang tidak berkuasa, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sesuai yang ayat itu mau diarahkan kepada kita, supaya kita hanya takut dan tunduk lewat rasa kagum kita hanya kepada Allah yang berdaulat. Kiranya Bapak Ibu lihat firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh takut dan hanya mengikuti Yesus saja dalam kehidupan ini.